warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri Nur Anissa Dewi, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Azhara Hidayah dari Program Studi Manajemen dengan NPM akhir 112. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Tawuran Antar Remaja Terhadap Etika dan Moral di Desa Banjaran, Kabupaten Bandung. Pada pembahasan topik kali ini, terdapat 4 bab. Yang pertama latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga analisa, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam bab 1 ini, terdapat latar belakang tawuran. Tawuran yang masih sering terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja, bahkan tempat yang kita bayangkan tidak akan terjadi, bisa terjadi. Tawuran antar remaja merupakan konflik yang sudah mengakar antara kelompok remaja, yang bisa dikatakan tradisi pada kalangan remaja. Hal ini tentu sangat prihatin dan menjadi keresahan terhadap calon-calon penerus bangsa ini. Bagaimana tidak, karena mereka berlomba dalam ajang mencari jati diri yang bukan seharusnya dan bukan tempatnya. Tawuran ini seakan-akan menjadi kegiatan ekstrakurikuler atau menjadi kegiatan yang harus dikuasai saat menginjak usia remaja. Maksud ekstrakurikuler di sini ialah ekstrakurikuler yang berkonotasi negatif, seolah-olah menjadi dilakukan sebagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh pihak sekolah. Seperti contoh kasus yang terjadi pada bulan Agustus di tahun lalu, yang melibatkan SMK Pasundan Banjaran dengan SMKN 3 Bale Endah. Menurut informasi yang didapat, berawal dari postingan yang beredar di lingkungan sekolah SMK Pasundan Banjaran yang menjadi pemicu akan terjadi tawuran antar dua sekolah tersebut. Kemudian, terdapat rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pengaruh tawuran antar remaja di Desa Banjaran Kabupaten Bandung. Yang kedua, bagaimana etika dan moral remaja di Desa Banjaran Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh tawuran antar remaja terhadap etika dan moral di Desa Banjaran Kabupaten Bandung. Kemudian, tujuan penelitian ini ialah menjelaskan pengaruh tawuran antar remaja di Desa Banjaran Kabupaten Bandung, menjelaskan etika dan moral remaja di Desa Banjaran Kabupaten Bandung, dan menjelaskan pengaruh tawuran antar remaja terhadap etika dan moral di Desa Banjaran Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini terdapat manfaat, yaitu untuk mengembangkan ilmu pendidikan mengenai etika dan moral seorang anak, terutama dalam pembentukan karakter anak. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2, yaitu landasan teori. Apa itu tawuran antar remaja? Tawuran antar remaja ialah bentuk kenakalan remaja berupa kekerasan yang biasanya dilakukan oleh pelajar dengan membawa senjata tajam untuk melukai satu sama lain. Mengapa hal ini terjadi? Karena kecerdasan emosi pada usia remaja dapat dikatakan tidak stabil, yang biasanya mereka ingin terlihat hebat dan bahkan ingin terlihat populer dibandingkan dengan remaja lainnya. Kemudian terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang tawuran. Tawuran ialah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Mansur dalam Sholihah 1999, tawuran ialah perkelahian massal antar kelompok pelajar laki-laki dengan kekerasan yang ditunjukkan pada kelompok pelajar dari sekolah lain. Terdapat beberapa faktor dalam tawuran antar remaja ini. Pertama, faktor psikologis meliputi perilaku naluriah dan perilaku yang dipelajari. Kedua, faktor sosial meliputi frustasi dan provokasi langsung. Ketiga, faktor situasional. Keempat, faktor lingkungan. Kelima, faktor biologis. Dan terakhir, faktor genetik. Kemudian, pada bab 3 terdapat fenomena. Tawuran antar remaja sering terjadi di Desa Banjaran, Kabupaten Bandung. Remaja yang terlibat merupakan remaja yang berasal dari lingkungan yang kurang berpendidikan, serta hilangnya nilai etika dan moral pada remaja yang terlibat dalam tawuran tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Hendra selaku Ketua RW 05 Desa Banjaran, yaitu banyak remaja yang ingin terlihat dirinya kuat, ingin dikenal banyak orang dengan cara tawuran. Menurut warga sekitar, aparat kepolisian, serta tokoh masyarakat seperti RT, RW dinilai tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik
padahal belum tentu terjadinya tawuran itu dikarenakan kelalaian mereka. Karena remaja seperti itu selalu mencari celah bagaimana mereka bisa masuk. Dari tawuran yang terjadi berdampak pada kerusakan fasilitas umum, rumah warga, sekitar, dan kendaraan parkir, sehingga para warga yang menjadi korban diharuskan mengeluarkan biaya perbaikan. Dan kerusakan itulah menjadi bukti nyata dalam kejadian ini. Memang sudah terlihat jelas bahwa remaja-remaja yang terlibat dalam tawuran, khususnya di Desa Banjaran, mereka remaja yang di dalam dirinya minim rasa kemanusiaan, sehingga tidak mengontrol emosi, bahkan tidak memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dampak dari tawuran tidak akan dirasakan secara langsung dari apa yang mereka perbuat, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak tentang pentingnya pembentukan karakter. Dengan adanya sanksi, mereka tidak merasakan efek jera yang diterima oleh sang anak, sehingga mereka bahkan mengulang kembali. Selanjutnya, terdapat analisis data. Menurut data yang saya dapat dari warga sekitar, yaitu sebesar 64,7% jarang terjadi tawuran, 23,5% sering terjadi tawuran, dan 11,8% tidak terjadi tawuran. Itu ialah data remaja di Desa Banjaran masih sering terlibat tawuran. Kemudian 72,7% berusia 14 hingga 16 tahun, 45,5% berusia 17 hingga 19 tahun, 18,2% berusia 11 hingga 13 tahun. Itu merupakan data rentan usia yang terlibat dalam tawuran antar remaja di Desa Banjaran, Kabupaten Bandung. Kemudian 50% mereka merupakan pelajar sekolah menengah kejuruan atau STM, 25% sekolah menengah atas, dan 50% lainnya sekolah menengah pertama, yaitu data kelompok remaja yang terlibat tawuran di Desa Banjaran, Kabupaten Bandung. Tawuran merupakan perbuatan tercela karena mereka tidak segan untuk melukai bahkan membunuh. Hati para remaja itulah yang telah dibisikkan oleh setan, dan mereka mengikuti apa yang telah dibisikkan oleh setan. Seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 12, dan telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33 tentang larangan untuk membunuh, karena itu perilaku yang menyebabkan kerusakan bumi. Selain membunuh pun, seperti kerusakan fasilitas umum, bangunan warga sekitar, dan bahkan kendaraan parkir menjadi bukti nyata dari dampak tawuran tersebut. Karena dari itu, melawan hawa nafsulah perang yang paling berat bagi manusia, dan derajat lebih tinggilah untuk pemenangnya. Terakhir, bab 4, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini ialah etika dan moral yang kurang dapat menyebabkan kecerdasan emosional dan perilaku agresif seseorang tidak terkontrol. Banyak konten kekerasan yang bebas dilihat oleh kalangan siapapun menjadi faktor pendukung terjadinya tawuran. Lingkungan keluarga dapat melakukan pencegahan remaja tidak melakukan hal kekerasan dengan cara mendidik dan mengawasi anak dengan baik. Orang tua dan bahkan guru sekolah pun menjadi pendukung dalam pembentukan karakter para remaja dalam beretika, sehingga menjadi pelajar yang terdidik dan bermoral. Semoga semua kejadian tawuran antar remaja ini tidak semakin bertambah, sehingga pelajar menjadi lebih fokus dan berprestasi baik. Kemudian saran yang saya berikan untuk pendengar, pembaca, ataupun yang berkaitan, bahwa diharuskan untuk menanamkan sikap yang beretika, sehingga terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah diniyah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.